Pernah ada sepasang suami istri ya hadir di salah satu sidang-sidang di pemulihan Tuhan. Ya, suami istri ini belum di tengah-tengah kita, tetapi mereka sangat aktif di kekristenan. Ketika mereka mengikuti sidang salah satu sidang di tengah-tengah kita, ya di sana ada beberapa anak muda, ya ada yang masih SMP, SMA, ya dan campurlah dengan beberapa saudara-saudari yang lebih dewasa. Nah, ketika mereka melihat ya, saudara-saudari mulai dari yang termuda sampai yang paling dewasa memiliki begitu banyak kelebihan hasil tanah permai, ya mereka heran dan sangat mengapresiasi ketika salah satu anak-anak muda berbagi nikmat padahal mereka masih SMP, masih SMA. Oh, sungguh itu satu ekspresi dari negeri yang baik. Setiap saudara-saudari punya kelebihan dari hasil negeri yang baik itu. Nah, sepasang suami istri ini sangat mengapresiasi. Lalu mereka bertanya, wah, ini orang tua anak-anak ini berhasil merawat, mendidik anak-anak mereka. Lalu salah satu saudara menjelaskan kepada sepasang suami istri ini bahwa ini bukan keberhasilan orang tua sebetulnya sih. Walaupun adalah sedikit bagian, tetapi yang paling mempengaruhi mengapa anak-anak muda itu bisa memiliki kelebihan sedemikian, itu bukan karena hanya orang tuanya, tetapi itu karena hidup gerejanya. Ya, dijelaskan seperti demikian. Jadi saudara-saudari bisa datang bersidang dengan membawa kelebihan hasil tanah permai, itu sebetulnya yang hebat itu bukan orang-orangnya, tetapi penghidupan gereja yang normal, ya, yaitu tumpuan gereja yang tepat, ya, penghidupan gereja yang sejati, yang normal. Itulah yang membuat anak-anak muda itu bisa memiliki kelebihan hasil tanah permai dalam setiap sidang-sidang. Nah, sepasang suami istri ini sangat tertarik dengan penghidupan gereja yang dijelaskan. Mereka ingin tahu lebih dalam. Ya, akhirnya mereka terus menuntut. Ya, dan sekarang mereka ada di tengah-tengah kita, menghasilkan banyak buah, dibawa masuk ke dalam gereja, dan mereka sendiri sekeluarga semuanya ya berpaling ke tengah-tengah kita. Inilah saudara-saudari mengapa kita begitu kaya, saudara-saudari. Kalau saya seringkali mengenang dulu waktu saya masih di kekristenan,
di mana kebaktian demi kebaktian hanya satu orang berbicara, yang lain hanya datang, dengar, duduk, kasih kolekte, pulang, gitu terus. Tidak ada pertumbuhan. Ya, saudari saya juga 10 tahun gitu terus gak ada pertumbuhan. Sungguh satu kebaktian yang sangat miskin sekali. Ya, tidak ada hasil tanah permai. Tetapi kita harus berlatih, saudara-saudari, memiliki kelebihan. Jangan hanya untuk cukup dimakan sendiri. Ya. Mungkin saudara-saudari merasa cukup. Ya. Saudara-saudari merasa, ya saya sudah menjadi orang Kristen, ada pekerjaan, Tuhan memelihara saya, haleluya, puji Tuhan, cukup. Tidak punya kelebihan apa-apa. Jangan seperti itu, saudara-saudari. Ada satu kidung kan kemarin baru ada sidang penghiburan. Ya, kidung itu bertanya, bolehkah dengan tangan hampa ku pulang jumpa Tuhan dengan tidak membawa buah apapun. Ya, jangan sampai kita pulang ya ke Firdaus tetapi di bumi kita belum menghasilkan buah-buah apapun. Karena kita tidak punya kelebihan. Ya. Bukan hanya nanti ketika kita dibawa ke Firdaus, tetapi hari ini dalam penghidupan gereja kita pun harus bertanya, Tuhan, bolehkah aku hidup gereja tanpa membawa buah-buah? Hidup gereja dengan membawa tangan hampa ke sidang-sidang, hanya menjadi penonton. Aduh, sungguh kasihan, saudara-saudari. Semoga Tuhan membelas kasihani gereja-gereja lokal di Indonesia semakin bertumbuh. Saudara-saudarinya semakin banyak yang memiliki kelebihan. Ya, tadi di FKKP ya kita membaca Ulangan 15 ayat 11 ya. Kalau dibaca lengkap ayatnya itu berbunyi, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu ya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi kemarin kita membahas mengenai jenis-jenis persembahan ya, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, sukarela, kurban-kurban. Kita kemarin menekankan bahwa sementara kita mempersembahkan, kita pun ikut makan, kita pun dipuaskan, Allah pun juga ikut makan, Allah pun dipuaskan. Tetapi yang hari ini kita menekankan perkara orang-orang miskin, orang-orang baru, orang-orang yang belum memiliki kelebihan. Mereka harus tersuplai. Ya tentunya sementara kita menyuplai mereka dengan Kristus, kita pun makan Kristus, dipuaskan. Ya. Kalau saya membaca lagi di Ulangan pasal 14 ayat 28 dan 29, di sana jelas-jelas mengatakan khususnya tentang persembahan persepuluhan. Karena persembahan persepuluhan itu adalah Kristus yang terbaik yang kita nikmati.
Ya, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dan menaruhnya di dalam kotamu. Saudara-saudari, di setiap kota, di setiap lokal, kita harus membawa persembahan persepuluhan kita, yaitu bagian yang terbaik dari Kristus yang kita nikmati. Ya, kita bawa ke gereja-gereja, ke gereja lokal kita dalam sidang-sidang. Ya, itu yang dikatakan Ulangan 14 ayat 28. Selanjutnya dikatakan, maka orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Ya, itulah persembahan persepuluhan dalam bentuk realitasnya. Kita membawa bagian yang terbaik dari Kristus yang kita nikmati dalam sidang-sidang gereja. Maka di sana ada orang Lewi, orang asing. Orang asing di sini tuh mereka yang masih belum ada di tengah-tengah kita, di padang gurun, gersang. Lalu ada anak yatim. Anak yatim ini menggambarkan saudara-saudari yang masih belum memiliki keluarga, ya, tidak memiliki bapak sebagai sang sumber. Mereka terlantar, ya. Kemudian ada janda. Kita tahu janda ini tidak memiliki suami, artinya tidak mengalami kenikmatan, ya, akan Kristus sebagai suami. Ini banyak sekali di kota kita. Ya, kita harus berdoa agar gereja lokal kita, ya, Tuhan kirim orang-orang macam ini, orang asing, anak yatim, janda. Ya, tetapi Tuhan Yesus ada banyak, mungkin ya, termasuk juga di Cimahi, Tuhan Yesus belas kasihani gereja lokal kami, agar gereja lokal kami dipenuhi dengan saudara-saudari yang punya kelebihan, sehingga Tuhan tidak menahan orang-orang asing, anak yatim dan janda, melainkan Tuhan mengirim mereka ke lokal kita, karena Tuhan memandang bahwa lokal kita begitu limpah, banyak saudara-saudari yang punya kelebihan, sehingga Tuhan tidak ragu-ragu untuk mengirimkan orang asing, anak yatim dan janda ke gereja lokal kita untuk makan dan menjadi kenyang. Dan akhirnya Tuhan terus menambahkan berkat-berkat kepada kita semua, baik secara rohani maupun secara materi. Inilah saudara-saudari tentang persembahan persepuluhan dalam Ulangan 14 ayat 28-29. Ya, Tuhan Yesus. Tadi dikatakan bahwa persembahan persepuluhan itu, ya, adalah untuk dinikmati bersama-sama, bukan hanya orang Lewi saja, ya, tetapi juga orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda, semua sama. Entah itu saudara-saudara, ya, yang lebih di depan, semua sama, kita sama-sama makan Kristus. Ya, memang kalau secara materi, benda-benda materi atau dalam bentuk persembahan uang, itu juga tercakup, saudara-saudari.
di dalam mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Ya, tetapi ya bukan dengan prinsip ajaran tradisional. Ya. Tetapi menurut prinsip Kisah Para Rasul pasal 4 yang kemarin kita baca, ya, ayat 33 sampai 35 juga menurut prinsip hukum yang terutama dalam perjanjian baru, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama dengan 100% hatimu, akal budimu. Ya. Ini menggambarkan mengenai persembahan materi, persembahan uang. Dasarnya itu bukan kuantitas, tetapi kualitas. Ya. Sementara banyak orang hanya meributkan soal kuantitasnya. Oh, 10%. Kalau cuma 10% ya sebetulnya ya itulah 10% kualitas gitu. Kalau kita mau bicara soal kualitas, ya sedikit sekali itu 10% itu sebetulnya. Tetapi bagi kita yang memang merosot, kita yang miskin di dalam hayat, memang 10% itu terlalu besar ya. Ya, jadi kalau mau diterapkan kepada perkara materi, mempersembahkan kepada gereja, itu harus kita ikuti prinsip di mana Allah mendemonstrasikannya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 30-35, bahwa kita harus memperhatikan semua orang, semua yang kekurangan, termasuk ya untuk segala keperluan dalam gereja, entah itu gedungnya, fasilitasnya, terlebih lagi saudara-saudari yang membutuhkan. Itu sudah spontan, saudara-saudari, pasti. Ya, dalam penutupan kitab Imamat pasal 27 garis besarnya mempersembahkan kepada Tuhan, urutan yang pertama itu mempersembahkan manusia, orangnya. Artinya apa? Kita harus mempersembahkan seluruh diri kita, 100% diri kita. Kemudian urutan-urutan berikutnya di dalam Imamat pasal 27 itu, barulah ada persembahan lembu sapi, rumah, persembahan benda-benda. Tetapi yang urutan pertama itu mempersembahkan orang, diri kita dipersembahkan. Oh, saudara-saudari, kalau kita memiliki konsekrasi sedemikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kelebihan. Kita mempersembahkan diri karena kita menikmati Kristus. Kristus itu begitu nikmat, saudara-saudari. Kenikmatan akan Kristus akan spontan membuat kita mempersembahkan diri. Ya, tadi juga dikatakan bahwa ada banyak jenis sidang. Dalam jenis sidang apapun kita harus membawa kelebihan, saudara-saudari. Ya. Dalam membicarakan perkara ini, ya, kitab Kisah Para Rasul itu tidak terlalu membicarakan perkara materi. Bahkan kitab Kisah Para Rasul itu bungkam. Tidak berbicara apa-apa tentang bagaimana gereja mendapatkan uang. Tidak ada di sana. Dalam kitab Kisah Para Rasul, teladan gereja sungguh ajaib, saudara-saudari. Tidak ada teladan bagaimana gereja lokal mendapatkan pendanaan. Tidak ada. Tetapi itulah yang diributkan oleh kekristenan yang merosot. Mengapa Kisah Para Rasul bungkam terhadap perkara pendanaan gereja lokal? Ya, karena semuanya itu adalah tangan Allah yang mengatur. Karena Tuhan ingin kita fokus kepada perkara realitasnya. Ya.
Kita harus memiliki penyembahan korporat kepada Allah Bapa dalam realitas. Ya. Sehingga itulah gereja-gereja lokal tidak terlalu meributkan perkara ini. Jadi kalau kita membicarakan harus membawa kelebihan ke dalam setiap sidang, ya, itu terutama adalah kita membawa Kristus yang kita nikmati. Mungkin ada orang berkata dengan khawatir, kalau gitu nanti gereja kekurangan uang dong. Nah, itu adalah ya, pikiran Satan. Itu kekhawatiran yang dari iblis. Itu seperti Yudas. Ketika perempuan itu memecahkan buli-buli seharga 300 dinar. Ya, Yudas seolah-olah memperhatikan orang miskin. Bagaimana nanti? Itu dari Satan. Kalau kita memberitakan, oh saudara-saudari, persembahan ini adalah perkara Kristus yang kita persembahkan kepada Allah dan kita suplaikan kepada saudara-saudari. Kita tidak terlalu mementingkan atau memperhatikan perkara-perkara benda materi, uang dan sebagainya. Ya. Nanti kalau ada orang yang berlagak khawatir, nanti bagaimana dong keuangan gereja? Nah, itu sebetulnya kekhawatiran yang berasal dari iblis. Tidak mungkin gereja lokal yang limpah dengan Kristus, saudara-saudarinya pelit. Nggak mungkin, saudara-saudari. Kitab Kisah Para Rasul bungkam soal cara pendanaan gereja. Karena ketika kita mengutamakan Kristus, menerapkan persembahan persepuluhan, persembahan nazar, persembahan khusus, persembahan sukarela, kita terapkan kepada Kristus. Bagaimana kita harus berjelilah memproduksi Kristus, menghasilkan Kristus dan mempersembahkannya dalam bentuk persembahan persepuluhan yang real, persembahan khusus yang real. Ya, udah pasti semua mengikuti, saudara-saudari. Ya. Itulah ekonomi Allah. Kalau kita mempelajari berbagai jenis persembahan ini, itu semua mengacu kepada Kristus. Dalam hukum Taurat, perkara-perkara materi itu hanya bayangan. Tetapi dalam perjanjian baru, realitasnya adalah Kristus. Ya, saudara-saudari harus membaca seri pembinaan dasar yang judulnya berbagai jenis sidang. Ya, di sana ada sidang penuaian Injil, sidang pemecahan roti, sidang doa, sidang ministry firman. Ya, dan ada sidang juga tur sabda. Di sana kita harus membawa kelebihan kita untuk dinikmati oleh Allah dan saudara-saudari. Ya, dalam sidang-sidang penuaian Injil kita harus aktif. Mungkin kita tidak berbicara, tetapi kita mendoakan saudara-saudari yang berbicara. Itu pun bagian dari kelebihan yang kita bawa ke dalam sidang-sidang. Ya, menolong orang-orang baru untuk menerima suplai. Kalau ada orang baru datang tuh kita duduk di sampingnya. Ya, itulah ciri-ciri orang yang datang sidang punya kelebihan. Gitu. Bukan hanya menjadi penonton, ya, tetapi memperhatikan saudara-saudari baru, membantu mereka, menjelaskan sedikit-sedikit jikalau ada pembicara yang mungkin tidak terlalu jelas, memperhatikan reaksinya, mendoakannya, agar saudara-saudari baru ini boleh tetap tinggal dalam penghidupan gereja. Ini ciri-ciri orang yang punya kelebihan datang dalam sidang-sidang. Ya. Kemudian juga ya, memperhatikan orang-orang baru di rumah mereka, mengadakan sidang-sidang rumahan. Itu juga salah satu dari praktek bagaimana kita membawa kelebihan kita
ke dalam sidang-sidang. Bukan hanya di balai sidang, tapi di rumah-rumah saudara-saudari baru kita. Ya, dalam sidang pemecahan roti, ya, kita pun juga harus membawa kelebihan. Dalam sidang pemecahan roti itu bukan untuk memohon-mohon belas kasihan Tuhan, ya. Bukan untuk merengek-rengek, minta Tuhan tolong kami. Jangan, di sidang pemecahan roti tidak boleh seperti itu. Sidang pemecahan roti yang ada hanya ucapan syukur. Ya, itulah orang-orang yang punya kelebihan di dalam sidang pemecahan roti. Kita mengucap syukur ketika kita berdoa atau sedang berkidung. Ya, ketika kita berkidung, pasti ada kesempatan kita juga menyelipkan doa-doa kita yang mengucap syukur. Melalui kidung-kidung yang kita kidungkan, hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Ya, ucapan syukur ini bukan hanya kepada karya keselamatan Tuhan. Itu tahap pertama dalam sidang pemecahan roti. Ya, yaitu mengucap syukur kepada karya keselamatan Tuhan yang rampung. Tetapi Tuhan nggak puas kalau belum membawa kita masuk ke dalam Bapa. Karena itu di akhir pemecahan roti kita mengucap syukur juga kepada Bapa. Kita harus berlatih, saudara-saudari. Dalam sidang pemecahan roti, Allah harus dipuaskan, Bapa harus dipuaskan. Ya, bukan hanya mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi juga mengucap syukur kepada Bapa. Oh, orang-orang yang memiliki kelebihan Tanah Permai pasti ikut sidang-sidang doa. Ya. Dan doanya pasti sejati. Doa yang sejati itu mengalir dari lubuk hati yang paling dalam, dari dalam roh. Itu semua karena dia memiliki kenikmatan yang banyak akan Kristus. Sehingga kita ketika sidang doa itu banyak perasaan-perasaan hayat yang didoakan. Inilah orang-orang yang punya kelebihan datang ke sidang-sidang. Doa-doa yang sedemikian tuh adalah dimakan oleh Allah, disantap oleh Allah. Allah pun makan dalam sidang-sidang doa. Oh, tetapi sungguh sayang sekali banyak saudara-saudari hanya memperhatikan keindahan kata-kata. Hanya untuk didengar oleh saudara-saudari ketika berdoa. Oh, Allah tidak menikmati doa-doa yang semacam itu. Itu doa yang pura-pura. Allah muak. Saudara-saudari, kalau kita juga punya kelebihan hasil tanah permai, kita pun akan datang kepada sidang-sidang di mana di sana semua saudara-saudari boleh bertutur sabda. Tidak semua sidang bisa bertutur sabda, tetapi ada sidang-sidang di mana semua boleh bertutur sabda. Dalam sidang-sidang semacam ini, khususnya saudara-saudari yang punya kelebihan, kenikmatan akan Kristus harus aktif, tidak pasif. Ya. Dalam sidang-sidang semacam ini, memang kita menentang satu orang berbicara dan yang lain mendengarkan. Tetapi kita pun juga menentang orang yang tidak punya kelebihan ikut berbicara. Ya, banyak saudara-saudari membiarkan sidang-sidang sembarangan. Ada orang-orang yang tidak punya kelebihan, ya, tidak menikmati Kristus, tidak membawa kelebihan datang sidang, cuman memang orangnya hanya seneng ngomong aja gitu. Hobi bicara di depan umum gitu. Nah, yang gini kadang-kadang suka dibiarkan juga nggak benar juga. Pokoknya harus kelebihan hasil tanah permai yang dibagikan. Ya. Jadi sidang-sidang tuh bukan semua boleh berbicara, bukan seperti itu. Tidak tepat mengatakan sidang-sidang kita tuh semuanya boleh berbicara. Nggak tepat itu. Nanti semua orang yang sembarangan ikut bicara pusing gitu. Sidangnya malah jadi sidang yang tercemar. Hanya orang-orang yang punya kelebihan, ya, yang layak berbicara di dalam sidang-sidang tutur sabda, semua boleh berbicara. Ya, jadi kita juga memiliki sidang ministry firman di mana hanya ada satu orang berbicara, saudara-saudari disuplai. Memang ini sidang yang lebih rendah dibandingkan sidang-sidang yang di depan tadi. Tetapi Allah pun memakai sidang-sidang semacam ini untuk menyuplaikan firman kepada kita semua.
Jangan merasa sudah hebat jikalau salah satu saudara berbicara di depan dan itu bukan sidang untuk berbagi nikmat. Jangan merasa, aku sudah tahu. Ya, itu artinya sombong. Orang-orang yang memiliki kelebihan, kenikmatan akas Kristus selalu lapar dan haus, selalu terbuka. Siapapun yang berbicara di depan, tidak peduli. Ya, dia tidak memandang orangnya. Di hatinya terbuka. Ya, dan senantiasa melatih roh. Jadi inilah saudara-saudari penghidupan gereja yang normal. Semoga Tuhan memberkati gereja-gereja lokal kita kaya limpah dengan orang-orang yang memiliki kelebihan. Haleluya. Silakan saudara-saudari sekarang berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Ayo bagikan kelebihan. Silahkan saudari, amin. Puji Tuhan, pagi ini ya, saya sungguh ditambahkan terang sekali ya, karena jelas, sangat jelas, dan juga baru gitu, bukan baru ya, lebih jelas lah, karena berlawanan dengan pengalaman dengan kehidupan gereja saya yang lalu. Kehidupan gereja saya yang lalu sama seperti yang saudara tadi saksikan ya. Kalau dulu kan kalau enggak kita dapat berkat secara materi atau apa gitu ya, baru dikasih kesempatan kita bisa bersaksi ya. Tapi tidak ada suatu kesaksian bagaimana Tuhan bekerja, merubah dia, menjamah dia secara rohnya gitu, nggak ada. Begitu saya masuk di pemulihan, saya juga rasa minder gitu ya, bahasanya banyak yang lain, sampai sekarang juga ya, saya juga masih bahasa nggak seperti ini, banyak bahasa yang ini belum nempel gitu. Saya juga, Tuhan, saya juga rindu gitu ya, bisa menyaksikan Tuhan. Tapi ya karena belum menikmati Tuhan ya, belum punya suatu mengalami Kristus ya, jadi juga memang tidak ada yang bisa dibagikan. Tapi puji Tuhan, saya mempunyai suatu kelompok gitu ya, yang dari teman-teman yang baru beralih ke pemulihan ini, kita ada satu kelompok dan dibimbing oleh saudara yang baik gitu ya, yang tegas, yang bagus. Itu membentuk kami sehingga pertumbuhan rohani, kita dapat mengalami Kristus, menikmati Kristus, dan kami dapat menyaksikannya ya, bertutur sabda mengenai apa yang Tuhan berikan ya, alami banyak perubahan lah yang Tuhan bentuk di dalam kehidupan kami, cara pandang apa-apa semua. Kami bersekutu setiap hari Sabtu, membicarakan, mempersaksikan Kristus, membawa kenikmatan dan kelebihan-kelebihan yang kami alami. Kami bertumbuh di situ. Dan sekarang beban saya juga untuk saudara-saudara ya, yang masih ada di denominasi. Dan puji Tuhan, ada satu adik saya juga udah bisa mengikuti masuk ke dalam pemulihan ini dan sedang dibimbing. Yang biasanya pakai pikiran, pakai apa ya, dan itu denominasi bukan karismatik deh. Jadi pikirannya tuh masih ini banget gitu, kuno, dan tidak percaya bahwa Kristus itu hidup di dalam kita. Tapi puji Tuhan, dia bisa mengalami bagaimana Kristus itu ya hidup di dalam dia. Memang dianjurin berseru, dia lakukan, dan dia bisa mengalami bagaimana Kristus hidup di dalam dia, dan nyata pertolongan
dengan Tuhan atau apa yang dia iniin ya. Aduh, saya bersyukur dan kami semua gitu ya mendengar tutur sabda dia mengalami Kristus, kami bersyukur dan ada buah gitu ya. Dan juga banyak saudara saya yang masih semuanya di dalam inian ya denominasi. Jadi biar Tuhan bekerja, saya boleh menikmati Kristus lebih lagi dan mempunyai banyak kelebihan, kenikmatan akan Kristus yang dapat dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu aja, saya sungguh berterima kasih, terang yang sangat jelas ya di dalam semua inian ya kebaktian, sidang-sidang apa-apa, doa, apalagi doa ya. Saya juga ikut di dalam sidang doa. Sungguh meskipun perkataannya tidak bagus, tapi Tuhan tidak melihat itu. Dari hati kita yang paling dalam, kita berdoa, Tuhan itu pasti dengar. Saya cuma bersyukur, berterima kasih untuk pagi ini yang sangat memberikan terang bagi saya. Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari. Amin. Bagikan kelebihan Kristus yang dimiliki. Silahkan. Amin. Mari Tuhan Yesus. Amin. Dari mana ini? Silahkan, open mic. Ya, selamat pagi saudara Diki. Pagi saudari, puji Tuhan, silahkan. Saya juga dulunya kan dari Denom. Pindah. Ya juga saya terima kasih dapat baru dapat terang ini bahwa persepuluhan itu bukan uang. Itulah Kristus yang harus kita bawa. Dulunya kita pikiran juga uang kan. Nanti juga memang dulu ada banyak yang berdebat. Oh, persepuluhan mesti potong ini potong ono. Dia bilang saya juga pusing ya. Kita kan diajarin tuh terserah mau kasih 1/10 atau lebih, itu nanti Tuhan yang lihat. Yang penting kita persembahkan. Nah, untuk soal kita bawa Kristus ke dalam sidang itu juga kita akhirnya di gereja lokal tuh kita dikasih jadwal nih. Nanti minggu kapan ya? Nih kelompok sama Bu Hani sama saudari Hani. Dia bilang, ya kelompok ini bertutur sabda ya. Oh, saya juga bingung nih pertama kali gimana ya, kita belum pernah bertutur sabda nih. Ya kita akhirnya dapat dikasih poin-poin yang harus dibicarakan, nanti kita kembangkan sendiri. Emang itu sih nggak mudah ya. Kita itu juga deg-degan gitu. Waktu bertutur sabda deg-degan. Tapi ya akhirnya kita juga sadar gitu. Emang ada gunanya juga kan. Tapi yang saya mau itu, saya ada pernah himbau, maksudnya tuh jangan selain kita orang ditentukan, kenapa tuh nggak jemaat yang lain juga ikut bertutur sabda gitu loh. Dikasih kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka. Tapi yang saya dapat memang takutnya, walaupun dari orang-orang lama, tapi mereka itu kadang-kadang takut kalau disuruh bertutur sabda, malah nanti nggak datang ke sidang. Tapi saya bilang kan itu nggak, kita kan nggak paksa, terserah kan, kalau mau sharing ya sharing gitu, kita nggak paksakan mereka. Itulah yang saya harapkan tuh, maksudnya dikasih terbuka lah untuk siapa saja yang mau berbagi nikmat gitu, jangan kita orang doang gitu loh. Itu aja. Terima kasih saudara. Puji Tuhan. Kita juga memang mempersilahkan semua berlatih ya. Perlu berlatih membagikan kenikmatan. Amin. Masih ada satu orang, silahkan saudara-saudari. Amin. Ya. Amin. Amin.
Silahkan. Amin, puji Tuhan ya. Pagi ini saya diterangi dan juga terdorong lagi ya untuk memiliki kelebihan ya, tentunya ya terus menerus tergarap oleh diri Kristus ya. Nah, saya jadi ingat saya juga dari dunia kekristenan ya. Dulu juga terbiasa hanya duduk manis mendengarkan pendeta khotbah dan pulang. Dan ketika saya berpaling ya, saya mulai didorong, dituntut untuk ayo bagi nikmat begitu ya. Awal-awal saya juga grogi ya, karena tidak pernah berdiri di depan orang atau berbicara dengan banyak orang. Tetapi saudari yang terus datang ini mengunjungi saya, dia mengatakan ya, memang perlu menikmati Tuhan itu ya setiap hari. Jadi ketika datang ya tidak dengan tangan hampa. Nah, saya jadi ingat perkataan saudari itu ya. Hari ini pun kembali saya diingatkan ya, bahwa setiap hari kita perlu menggarap diri Allah ya, Kristus itu sendiri, sehingga kita bisa memiliki kelebihan ya, adalah dari keseharian kita ya, sehingga dan sidang-sidang tidak membawa tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ya. Mari kita berbagian dalam sidang-sidang gereja, di gereja-gereja lokal kita, membawa kelebihan akan Kristus bagi kenikmatan seluruh saudara-saudari dan Tuhan. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan, Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan, berkatilah gereja-gereja lokal. Amin. Berkatilah seluruh saudara-saudari. Amin. Mau berlatih, berjeri lelah atas Kristus. Amin. Berlatih menikmati Tuhan. Amin. Sehingga kami memiliki kelimpahan. Kami memiliki kelebihan Amin. yang dapat kami bawa ke dalam sidang-sidang gereja. Amin. Tuhan, berkatilah Tuhan penuntutan kami akan firman Allah. Amin. Biarlah berita-berita tidak hanya menjadi satu kebenaran yang objektif, Ya, Tuhan. tetapi benar-benar Tuhan membawa kami masuk ke dalam realitasnya. Ya. Amin. Berkatilah Tuhan gereja-gereja lokal dimanapun, agar memiliki penyembahan yang korporat kepada Allah. Oh, penyembahan korporat di dalam kebenaran, Amin. di dalam realitas. Amin. Sehingga banyak orang asing, anak-anak yatim, janda-janda yang menikmati Kristus dalam penghidupan gereja lokal kami. Amin. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Sampai jumpa saudara-saudari. Selamat pagi, saudara. Amin. Saudara Diki. Amin. Saudara Amin. Amin. Ya, saya close ya, saudara-saudari. Ya, makasih. Masih saudara. Michael. Tuhan berkati. Amin.